Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, ada seorang kakek tua berjalan pelan menyusuri pinggir jalan. Bukan pejabat, bukan siapa-siapa, hanya pemulung biasa. Tapi takdir punya rencana besar untuknya. Satu lembar kertas terjatuh dari mobil mewah dan dunia pun berubah. Inilah kisah Pak Raji, sang pemulung yang tanpa sengaja menemukan masa lalu seorang presiden dan masa depan sebuah bangsa. Bagaimana kehidupan Pak Raji setelahnya? Inilah kisahnya. Matahari belum sepenuhnya naik saat Pak Raji mendorong gerobaknya perlahan di sepanjang trotoar. Suara roda yang berdecit menjadi irama paginya, bersatu dengan riuh rendah suara klakson dan langkah kaki warga kota yang terburu-buru mengejar waktu. Sementara orang-orang memakai jas rapi dan sepatu mengkilap, Pak Raji mengenakan jaket lusuh dan sandal jepit yang solnya sudah menipis. Bagi sebagian besar orang, pagi adalah waktu sibuk menuju kantor. Tapi bagi Pak Raji, pagi adalah waktu paling berharga, karena itulah saat terbaik untuk menemukan botol plastik dan kardus bekas yang ditinggalkan orang-orang kaya yang terlalu sibuk untuk peduli. Pagi, kek. Sapa Mbak Rina, penjual nasi uduk langganannya. Pak Raji menyunggingkan senyum. Lelah. Pagi Mbak, ada tulang ayam nggak? Buat si Belang ya? Tanya Mbak Rina sambil menyodorkan bungkusan plastik kecil. Pak Raji mengangguk. Belang adalah kucing jalanan yang selalu menunggu di ujung gang tempatnya tinggal. Seekor kucing, compang-camping, sama seperti dirinya, tapi setia dan tak pernah mengeluh. Setelah mengucap terima kasih, Pak Raji kembali mendorong gerobaknya. Ia menyisir setiap sudut jalan, menyusuri perempatan yang mulai padat. Di matanya, kardus bekas adalah rezeki, botol plastik adalah emas kecil yang bisa ditukar dengan sepiring nasi. Hingga pagi itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah mobil dinas berpelat merah melintas cepat di hadapannya. Tak lama setelahnya, angin yang mengikutinya membuat sehelai map, coklat beterbangan, dan jatuh tepat di depan kaki Pak Raji. Ia berhenti. Matanya menyipit, menatap map itu penuh tanya. Benda itu bukan kardus, bukan botol, bukan sesuatu yang biasa ia temukan. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Selembar kertas tebal, rapi, dan sangat resmi. Pak Raji memungutnya pelan. Tangannya gemetar sedikit saat membuka isi map itu. Ijazah. Bukan ijazah biasa. Di sana tertulis nama yang tak asing di telinganya. Dr. Hey Satrio Ramadan, MPA. Lengkap dengan tanda tangan rektor universitas terkenal dan segel resmi. Pak Raji tidak tahu siapa pemilik map ini, tapi ia merasa benda ini penting. Sangat penting. Ia menatap sekeliling. Tak ada satupun orang dari mobil tadi yang menyadari kehilangan ini. Mobil itu sudah melaju jauh. Sambil mengernyit bingung, Pak Raji memasukkan map itu ke dalam gerobaknya. Ia tidak tahu harus apa. Tapi ia tahu satu hal. Benda ini harus dikembalikan. Hanya saja, kepada siapa? Hari itu langit mendung. Pak Raji duduk di bawah kolong jembatan layang. Tempat biasa ia berteduh sambil memisahkan sampah plastik dari logam. Di pangkuannya, map coklat itu masih ada. Belum ia buka kembali sejak tadi pagi. Seolah ia takut merusak sesuatu yang bukan miliknya. Tiba-tiba ia teringat pada anak muda yang sering nongkrong di warkop dekat pasar, si Roy, yang katanya kerja di bagian percetakan dan sering main internet. Mungkin Roy tahu harus kemana ijazah ini dikembalikan. Dengan gerobaknya, Pak Raji menyusuri jalanan menuju warung kopi kecil. Roy ada di sana, seperti biasa, sedang main ponsel sambil ngopi. Roy, sapa Pak Raji sambil duduk perlahan di kursi. Plastik. Boleh minta tolong lihat ini? Roy menerima map itu dengan malas, tapi matanya melebar saat melihat isi dalamnya. Waduh, kek. Ini bukan ijazah sembarangan. Ini kayaknya punya tokoh penting deh. Nama ini kayak pernah dengar. Di berita. Berita? Pak Raji menyipitkan mata. Siapa dia? Roy menggaruk kepala. Kalau nggak salah, ini nama mantan presiden yang sekarang masih aktif di pemerintahan. Tunggu.
Kita cari di Google aja ya. Beberapa menit kemudian, Roy menunjukkan layar ponselnya. Foto pria paruh baya dengan jas resmi, bendera di belakang, dan nama yang sama seperti di ijazah itu. Ini dia, Kek. Satrio Ramadan. Dulu presiden, sekarang jadi menteri pertahanan. Wah, gimana bisa ijazah kayak gini jatuh ke tangan kakek? Pak Raji hanya bisa menggeleng pelan. Nggak tahu, Nak. Jatuh dari mobil dinas pas kakek lagi dorong gerobak. Roy terlihat panik. Ini bahaya, Kek. Bisa dianggap nyolong. Atau bisa juga disangka mau nyebarin informasi. Ini ijazah penting. Kalau sampai salah tangan, bisa repot urusannya. Pak Raji menunduk. Ia tak pernah berniat macam-macam. Ia hanya ingin mengembalikan milik orang. Tapi sekarang, semuanya jadi rumit. Kalau kakek percaya, saya punya kenalan wartawan. Namanya Mbak Tika. Dia jujur, bisa bantu kakek untuk kembalikan ini dengan benar. Tapi, Roy menatap map itu dengan serius. Kakek harus siap kalau urusannya bisa panjang. Pak Raji menghela napas panjang. Ia memandang langit yang mulai meneteskan gerimis. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan lari dari tanggung jawab. Ya udah, Roy. Kenalin aja ke Mbak Tika itu. Kakek siap. Dan disitulah semuanya dimulai. Dari seorang kakek yang hanya ingin berbuat baik, hingga kisah yang mengguncang satu negara. Pertemuan dengan Roy membekas dalam pikiran Pak Raji. Sejak sore itu, map coklat itu tak pernah ia lepas dari pandangan. Ia tidur memeluknya, menyimpannya dalam kantong plastik, dan membawanya kemanapun ia pergi, seolah map itu bukan lagi sekadar benda, tapi amanah yang berat. Entah kenapa, perasaan itu tumbuh sendiri. Perasaan bahwa ia harus menjaga sesuatu yang tak ia mengerti sepenuhnya. Pagi harinya, Roy mengantar Pak Raji ke sebuah kafe kecil yang tampak hangat dan tenang di dekat taman kota. Di sana sudah duduk seorang perempuan berambut sebahu, mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Matanya tajam, tapi senyumannya ramah. Mbak Tika, ujar Roy memperkenalkan. Ini Pak Raji, pemulung yang nemuin ijazah itu. Tika berdiri dan menyalami Pak Raji dengan sopan. Senang bertemu dengan Bapak. Pak Raji membalas jabat tangan itu dengan canggung. Ia tak terbiasa dengan cara bicara orang-orang berpendidikan. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan map itu ke Tika. Tika membuka map itu pelan-pelan. Tatapannya langsung berubah serius. Tangannya menyusuri huruf-huruf di ijazah itu, lalu matanya berpindah ke tanda tangan, logo universitas dan tanggal kelulusan. Ini asli, gumamnya. Dan ini milik seseorang yang namanya sangat besar. Pak Raji menunduk. Saya nggak ngerti, Mbak. Saya cuma nemu itu di jalan. Saya mau balikin aja, tapi nggak tahu kemana. Tika menatap Pak Raji lama, lalu tersenyum kecil. Bapak, jujur ya, lah saya mah cuma pemulung, Mbak. Nggak ngerti politik, nggak ngerti hukum. Saya cuma takut aja. Kalau ini penting, terus orangnya nyari-nyari. Tika mengambil napas panjang. Ia tahu benar nama yang tertera di kertas itu. Dr. A. Satrio Ramadan. Mantan presiden yang sekarang menjabat Menteri Pertahanan. Figur kuat, yang dikenal penuh strategi dan penuh rahasia. Dan jika benar ini ijazah aslinya, mengapa bisa tercecer? Kenapa tak ada pengawal atau ajudan yang mencarinya? Ada kemungkinan ini bukan kecelakaan biasa, kata Tika pelan. Tapi saya percaya sama Bapak, saya akan bantu. Pak Raji mengangguk perlahan, seolah beban di punggungnya sedikit berkurang. Malam itu, Tika mulai menelusuri dokumen-dokumen lama. Ia membuka file berita, arsip kampus, dan beberapa koneksi lamanya di dunia jurnalistik. Nama Satrio Ramadan memang tak asing. Ia politisi cerdas, terkenal rapi dan nyaris tanpa celah. Tapi justru itu yang membuat Tika curiga. Seseorang yang terlalu bersih di dunia politik, pasti ada yang disembunyikan. Dalam salah satu dokumen lama yang terselip di arsip digital kampus luar negeri, Tika menemukan sesuatu yang ganjil. Nama Satrio memang tercatat sebagai lulusan universitas itu,
tapi tahun kelulusannya tidak sinkron dengan tanggal yang tertera di ijazah milik Pak Raji. Ada selisih 2 tahun, dan itu cukup untuk menimbulkan pertanyaan besar. Kalau ini benar, gumam Tika sambil memandangi foto scan-nya, berarti ijazah ini bisa menjatuhkan dia. Keesokan paginya, Tika mendatangi rumah kontrakan kecil tempat Pak Raji tinggal. Belang menyambutnya dengan dengkuran pelan. Pak Raji sedang menyapu halaman kecil di depan rumahnya. "Mbak wartawan," sapa Pak Raji dengan senyum tulus. Tika langsung to the point. "Pak, saya minta izin. Saya ingin menulis tentang ini. Tentang Bapak. Tentang kejujuran Bapak. Tapi, saya janji, nggak akan sebut soal isi ijazahnya. Belum saatnya. Kita cuma cerita soal kebaikan Bapak menemukan dan ingin mengembalikannya." Pak Raji diam lama. "Kalau itu bisa bantu ketemu pemiliknya, ya silakan Mbak." Tika tersenyum. "Terima kasih Pak." Malam itu, artikel berjudul "Sehelai Ijazah dan Seorang Kakek Pemulung" tayang di blog pribadi Tika. Tak disangka, artikel itu viral dalam semalam. Foto Pak Raji yang sederhana, wajahnya yang lelah tapi bersih, gerobaknya, dan map coklat, itu semuanya menyentuh hati rakyat. Komentar pun membanjiri. "Orang jujur masih ada. Hormat buat Pak Raji. Kalau semua pejabat seperti beliau, negara ini damai." Tapi di balik layar, seseorang yang tak senang mulai bergerak. Tak butuh waktu lama. Kurang dari 24 jam setelah artikel Tika viral, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di depan rumah kontrakan Pak Raji. 3 pria berbadan besar keluar, mengenakan jas gelap. Wajah mereka dingin. Salah satu dari mereka mengetuk pintu rumah Pak Raji, lalu langsung menyodorkan sebuah map baru. "Pak Raji, kami dari bagian keamanan negara. Kami diutus untuk mengambil kembali dokumen milik negara yang saat ini Bapak pegang." Pak Raji, yang saat itu sedang menanak nasi, menatap bingung. "Maksudnya, ijazah itu benar. Harap segera diserahkan. Demi keamanan bersama." Pak Raji mundur selangkah. "Tapi saya udah janji sama Mbak Tika." Salah satu pria menaikkan alis. "Tika Juwita, jurnalis itu, dia tidak berhak menyimpan dokumen rahasia. Jika Bapak tidak menyerahkan sekarang, kami bisa membawa Bapak untuk diinterogasi." Belum sempat Pak Raji menjawab, suara sepeda motor meraung dari kejauhan. Tika muncul dengan wajah panik dan segera berdiri di antara Pak Raji dan para pria berbadan besar itu. "Maaf, kalian dari institusi mana?" tanya Tika dengan nada tajam. "Keamanan Nasional. Kami bertindak atas perintah langsung dari atas." "Mana surat tugasnya?" Tak ada jawaban. Tika mengangkat ponsel dan mulai merekam. "Kalau tidak bisa tunjukkan identitas, saya akan anggap kalian mencoba intimidasi warga sipil." Salah satu pria terlihat kesal, lalu memberi isyarat pada yang lain. Tanpa berkata apa-apa, mereka masuk ke mobil dan pergi. Pak Raji terduduk lemas di kursi bambu. "Itu siapa, Mbak?" Tika menatap langit yang mulai gelap. "Entah siapa. Tapi, sepertinya kita barusan mengusik sarang lebah." Keesokan harinya, stasiun berita nasional mulai menyorot sosok Pak Raji. Wawancara-wawancara kecil bermunculan. Wartawan mulai berdatangan, beberapa tulus ingin tahu, beberapa hanya mencari sensasi. Pak Raji tetap sederhana, tetap menolak uang, dan hanya berkata satu hal di setiap wawancara. "Saya cuma mau balikin yang bukan milik saya." Udah itu aja. Namun, di dalam sebuah ruang rapat tertutup di ibu kota, suara keras menggema. Bagaimana bisa benda sepenting itu jatuh ke tangan rakyat kecil? Kenapa tidak ada yang bertanggung jawab? Satrio Ramadan, kini menjabat Menteri Pertahanan, menatap layar berita dengan rahang mengeras. Ijazah itu tidak boleh jatuh ke tangan publik. Sementara itu, di pojok kecil kota, Pak Raji hanya memandangi gerobaknya. Hidupnya berubah dalam semalam. Tapi ia tetap merasa dirinya hanyalah seorang pemulung. Yang belum ia tahu adalah badai yang lebih besar sedang menunggu. Hari-hari berikutnya menjadi angin topan kecil dalam hidup Pak Raji. Sejak artikel Mbak Tika viral dan kehadiran orang-orang misterius yang mengaku dari keamanan negara,
Perhatian publik makin tertuju pada sosok tua yang bersahaja ini. Wajah Pak Raji muncul di berbagai media sosial, jadi meme, jadi kutipan inspiratif, bahkan muncul di acara talk show meski ia menolaknya halus. Tapi yang paling membuat hatinya hangat adalah surat-surat kecil yang mulai berdatangan dari anak-anak, sekolah, ibu-ibu rumah tangga, hingga orang-orang di desa terpencil. Isi surat-surat itu sederhana, tapi menyentuh. Pak Raji, semoga Bapak sehat selalu. Bapak bikin saya percaya orang baik masih ada. Andai pejabat kita sejujur Bapak, saya ingin jadi seperti Bapak, walau saya cuma tukang becak. Pak Raji tak paham mengapa orang-orang begitu heboh. Ia hanya merasa sedang melakukan hal yang seharusnya. Tapi diam-diam, ia senang. Senang karena mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia dianggap ada Tika. Di sisi lain, makin dalam masuk ke lingkaran cerita ini. Ia bertemu mantan dosen, mewawancarai rekan-rekan seangkatan Satrio Ramadan saat kuliah, bahkan mengorek file lama yang hampir terlupakan. Semakin ia gali, semakin banyak kejanggalan ia temukan. Tahun kelulusan, tanda tangan rektor, bahkan struktur kalimat dalam ijazah, itu tak sesuai dengan standar resmi pada tahun tersebut. Kalau ini benar, kata Tika sambil menatap Pak Raji di sore itu, berarti ijazah itu palsu, Pak. Pak Raji diam lama, lalu ia mengusap wajahnya. Berarti Bapak itu bohongin semua orang? Tika mengangguk pelan. Dan kalau ini terbukti, negara bisa gempar. Pak Raji merasa lemas. Ia tak pernah ingin menjatuhkan siapapun. Tapi sekarang ia terjebak dalam cerita besar yang tak ia minta, tapi harus ia jalani. Pukul 11 malam, rumah kontrakan Pak Raji diteror. Sebuah batu dilempar ke jendela. Belang, si kucing setia, melompat ketakutan. Pak Raji terbangun, mendapati pecahan kaca berserakan di lantai. Di luar, suara motor melaju cepat menghilang ke tikungan. Di balik batu itu terselip secarik kertas. Berhenti atau kamu lenyap. Pagi harinya, Tika datang dalam keadaan panik. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi, Pak. Saya udah bicara ke beberapa teman. Kita harus pindah tempat. Sementara, Pak Raji masih memegangi kertas ancaman itu. Tapi matanya bukan takut. Ia kecewa. Kenapa orang takut sama kebenaran, Mbak? Tika tak bisa menjawab. Ia hanya bisa membawa Pak Raji ke rumah aman milik temannya. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, dikelilingi pohon-pohon tinggi. Di sana mereka bersembunyi, tapi tak berhenti bergerak. Tika menghubungi rekan-rekan media independen. Mereka mulai menyusun laporan investigasi. Mereka tahu bahwa jika hal ini benar, jika Satrio Ramadan memang menggunakan ijazah palsu untuk masuk ke dunia politik, maka bukan hanya reputasi yang hancur, tapi sistem yang selama ini berdiri bisa runtuh. Sementara itu, di dalam gedung pemerintahan, suasana mencekam. Satrio marah besar. Orang kepercayaannya mengabarkan bahwa ijazah itu masih di tangan Pak Raji dan Tika. Dan mereka sedang mendekati kebenaran. Kalau dokumen itu sampai ke publik, kita tamat, katanya pada ajudannya. Temui orang-orangmu, lakukan apapun, hentikan mereka. Malam itu, saat Tika dan Pak Raji sedang menyusun catatan, listrik rumah mendadak padam. Lampu-lampu mati, hanya suara jangkrik yang terdengar. Tika meraba-raba ponsel dan menyalakan senter. Pak, hati-hati, langkah kaki terdengar di luar. Berat, perlahan, mendekat. Belang mendesis. Tiba-tiba, brak pintu didobrak. Dua pria bertopeng masuk, membawa kayu dan senter. Tapi sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara peluit panjang terdengar dari luar pagar. Sirin polisi. Beberapa detik kemudian, pria-pria itu kabur lewat belakang, menghilang dalam gelap. Polisi datang terlambat, tapi cukup membuat Pak Raji dan Tika selamat malam itu. Dan sejak kejadian itu, Tika menyadari satu hal. Cerita ini bukan lagi sekadar tentang ijazah. Ini soal keberanian. Seorang rakyat kecil menghadapi kekuasaan besar. Keesokan paginya, Tika membuat keputusan besar.
Ia menyiapkan siaran langsung di kanal YouTube miliknya, yang kini sudah diikuti jutaan orang sejak kisah Pak Raji mencuat. Kali ini, ia akan bicara terbuka. Ia berdiri di depan kamera, dengan wajah lelah tapi teguh. Di sampingnya, Pak Raji duduk diam, memeluk map coklat yang kini telah jadi simbol kebenaran. Tika bicara jujur, tentang bagaimana Pak Raji menemukan ijazah, tentang kejanggalan-kejanggalan yang ia temukan. Ia tidak menyebut bahwa ijazah itu palsu, karena belum ada pengesahan resmi. Tapi ia mengajak publik untuk membuka mata dan meminta transparansi. Apa yang kita minta sederhana, ucapnya lirih, kebenaran, dan kejujuran. Video itu meledak. Dalam beberapa jam, trending di semua platform. Tagar "Ya Ijazah Negara" dan "Nadihash Pak Raji Jujur" memenuhi internet. Rakyat turun ke jalan. Mahasiswa berdemonstrasi, membawa poster bertuliskan "Kami berdiri" bersama Pak Raji. Warga dari berbagai kota mengadakan doa bersama di taman, mengirim surat dukungan, dan bahkan membuat patung kecil dari kardus bergambarkan Pak Raji. Sementara itu, tekanan terhadap pemerintah makin besar. DPR mulai mempertanyakan keabsahan dokumen milik Satrio. Beberapa partai lawan politiknya mulai menyerang, membawa kasus ini ke meja hukum. Bahkan Mahkamah Konstitusi mulai terlibat. Pak Raji yang dulu tak dikenal siapa-siapa, kini namanya diteriakkan di jalanan. Ia jadi simbol harapan, simbol kebenaran. Tapi Satrio tak tinggal diam. Dalam pidato resminya di depan media, ia berkata, "Ini fitnah. Saya akan buktikan bahwa semua tuduhan ini tak berdasar. Dan mereka yang memfitnah saya akan dihukum sesuai hukum negara." Sementara itu, Tika menerima pesan dari seorang mantan, rektor kampus luar negeri tempat Satrio pernah mendaftar. Isi pesannya membuat jantung Tika berhenti sejenak. "Saya bisa konfirmasi, nama itu tidak pernah lulus dari kampus kami. Puncak konflik sudah di depan mata." Pak Raji, si kakek pemulung, berdiri di garis depan sejarah bangsa, dan semuanya berawal dari sehelai kertas. Hari itu langit Jakarta tampak suram, seperti sedang menahan napas. Semua stasiun televisi menyiarkan siaran langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Masyarakat memenuhi luar gedung dengan spanduk, kaus, dan sorakan yang satu suara. "Buka semua fakta." Pak Raji duduk di barisan belakang ruang sidang, mengenakan kemeja batik yang dipinjamkan warga, celana kain tua, dan topi yang selama ini selalu menemaninya mengais sampah. Di sampingnya, Tika menggenggam tangannya erat. Satu saksi dipanggil, mantan rektor, arsip kampus, dokumen-dokumen resmi, dan akhirnya, saksi dari luar negeri yang bersaksi lewat video call. "Kami menyatakan bahwa Satrio Ramadan tidak pernah terdaftar, apalagi lulus, dari institusi kami." Ruangan hening. Para anggota sidang saling pandang. Lalu disusul bukti, hasil forensik ijazah, tanda tangan palsu, stempel yang berbeda warna, jenis kertas yang tidak sesuai tahun penerbitan. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Di akhir sidang, hakim ketua memukul palu dengan satu kalimat. Dokumen ijazah terdakwa dinyatakan tidak sah. Pemerintah dan lembaga terkait diminta mengambil tindakan sesuai hukum dan konstitusi. Sontak masyarakat bersorak di luar gedung. Beberapa menangis, sebagian melompat-lompat kegirangan. Tapi di tengah euforia itu, Pak Raji hanya menunduk pelan. Ia tak senang karena seseorang jatuh, tapi lega karena kebenaran akhirnya bicara. Tapi hari itu belum selesai. Tiba-tiba, salah satu petugas datang menghampiri Pak Raji. "Pak Raji, Bapak diminta datang ke Istana Negara, sekarang." Saat mobil dinas berhenti di halaman Istana Merdeka, Pak Raji merasa seperti mimpi. Ia, seorang pemulung tua, berdiri di tangga tempat orang-orang penting berdiri. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, hanya keheningan dan rasa gugup yang menempel di dadanya. Di dalam, ia disambut oleh presiden yang baru dilantik secara darurat oleh majelis setelah Satrio resmi diberhentikan. Sosok presiden baru ini dikenal bersih, progresif, dan dekat dengan rakyat. "Pak Raji," ucapnya sambil menjabat tangan Pak Raji penuh hormat. "Kami semua berutang pada Anda." Pak Raji menunduk kikuk.
Saya cuma nemuin kertas, Pak. Tidak, Pak Raji, jawab Presiden. Bapak mengingatkan kami bahwa kejujuran adalah napas negara ini. Bahwa kadang, suara paling jujur justru datang dari jalanan, bukan dari podium. Presiden kemudian memberikan secarik dokumen pada Pak Raji. Isinya adalah surat resmi pengangkatan. Penasehat Etika dan Moral Nasional, Raji bin Salim. Pak Raji bengong. Loh, saya kan nggak sekolah tinggi, Pak. Justru karena itu, Pak Raji, jawab Presiden sambil tersenyum. Kami butuh seseorang yang tidak dibutakan jabatan, tidak dikuasai uang, dan berani bicara benar. Kami butuh suara hati, dan itu adalah Bapak. Hari-hari selanjutnya, hidup Pak Raji berubah. Ia bukan lagi pemulung biasa. Tapi ia tidak pindah ke rumah mewah. Ia tetap tinggal di gang kecil yang dulu jadi tempatnya tidur. Ia tetap minum kopi hitam di warung Bu Asih. Tapi sekarang, orang-orang datang kepadanya bukan untuk memberi, tapi untuk belajar. Tentang hidup, tentang jujur, tentang apa artinya menjadi manusia yang utuh. Dan Tika, ia jadi jurnalis terkenal, memenangkan penghargaan nasional. Tapi lebih dari itu, ia bangga karena kisah yang ia liput bukan sekadar berita, melainkan perubahan. Matahari pagi menyelinap pelan melalui celah jendela rumah kayu sederhana di pinggir gang kecil, yang dulu menjadi tempat beristirahat Pak Raji usai mengais rezeki. Kini, rumah itu tetap sama. Kursi kayu di teras masih bergoyang, angin masih membawa, aroma gorengan dari warung Bu Asih, dan suara anak-anak masih terdengar riuh main kelereng di tanah. Tapi satu yang berubah. Nama Pak Raji kini jadi bahan cerita, bukan lagi bahan kasihan. Di dinding rumahnya, tergantung sebuah foto besar. Foto itu diambil saat beliau menerima penghargaan tokoh moral bangsa dari Presiden. Ia berdiri canggung di panggung, memegang plakat sambil tersenyum kecil. Bukan senyum bangga, tapi senyum yang penuh syukur dan sedikit rasa tak percaya. Pagi itu, seperti biasa, Pak Raji duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam. Belang, si kucing oranye yang dulu kurus, kini duduk manja di pangkuannya. Tubuhnya jauh lebih gemuk, karena sekarang tiap hari ada yang kasih sisa ayam goreng. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil mendekat. Seorang anak laki-laki membawa selembar kertas dan pensil. Pak Raji, boleh wawancara nggak? Pak Raji menurunkan cangkirnya. Hah? Wawancara? Waduh, Bapak artis sekarang ya? Anak itu tergelak. Ini tugas sekolah, Pak. Disuruh nulis tentang orang yang kami kagumi. Pak Raji melongo. Yakin kamu nggak salah orang? Bapak ini dulu ngumpulin plastik bekas loh. Anak itu mengangguk mantap. Justru itu, Pak. Guru saya bilang, orang hebat bukan yang punya mobil, tapi yang bisa bikin perubahan walau dia nggak punya apa-apa. Pak Raji terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh bagian terdalam di dadanya. Ya udah, tanya aja, Nak. Tapi jangan tanya soal politik ya. Kepala Bapak bisa pusing. Anak itu tertawa kecil, lalu mulai menulis. Beberapa minggu setelah pengangkatan sebagai penasehat etika dan moral nasional, rutinitas Pak Raji memang berubah. Tapi ia tak pernah meninggalkan hidup lamanya. Ia menolak pindah ke rumah dinas. Ia juga menolak gaji besar. Apa gunanya rumah megah kalau hati kita sempit? Katanya suatu hari pada ajudan pemerintah yang menawarkan fasilitas mewah. Setiap hari, ia menghadiri pertemuan-pertemuan penting di gedung-gedung tinggi. Tapi penampilannya tetap sama. Kemeja lengan panjang yang kadang kelonggaran, celana bahan yang bagian lututnya agak aus, dan sepatu bekas yang sudah ditempel solnya 3 kali. Tapi justru karena itulah orang-orang mendengarkannya. Saat menteri-menteri mulai bicara tentang anggaran, Pak Raji akan bertanya, kalau kita kasih 20 miliar buat proyek ini, rakyat kecil dapat apa, ya? Saat mereka berbicara tentang strategi nasional, Pak Raji akan menyela. Tapi kalau petani masih kelaparan, strategi ini buat siapa? Dan perlahan-lahan, kehadirannya di ruang-ruang itu bukan lagi sekadar simbol, tapi suara hati nurani yang mengingatkan semua orang bahwa kekuasaan harus melayani, bukan memanfaatkan.
Suatu malam, ia diundang sebagai pembicara utama di acara wisuda salah satu universitas negeri. Auditorium penuh. Mahasiswa berdiri memberikan tepuk tangan begitu nama Raji bin Salim dipanggil. Ia naik ke podium, menatap ratusan wajah muda di depannya. Dulu, katanya pelan, Bapak ngais plastik di pinggir jalan. Banyak yang jijik lihat Bapak, banyak juga yang pura-pura nggak lihat. Semua terdiam. Tapi waktu itu, Bapak justru melihat banyak yang lebih jujur di jalanan daripada di gedung tinggi. Banyak ibu-ibu yang tetap bayar utang walau susah. Banyak tukang becak yang tetap kembalikan uang lebih. Mereka yang bikin Bapak kuat. Jadi kalau hari ini kalian lulus, lanjutnya, ingatlah, gelar itu bukan buat sombong. Gelar itu tanggung jawab. Pakai untuk bantu, bukan tindas. Tepuk tangan pecah. Sebagian mahasiswa menitikkan air mata. Seorang dosen menyeka kacamata sambil senyum-senyum sendiri. Waktu berjalan. Pak Raji tetap hidup sederhana, meski banyak yang datang menawarkan ini itu. Tawaran jadi bintang iklan, buku biografi, bahkan film dokumenter. Boleh, tapi duitnya kasih ke sekolah-sekolah rusak di kampung ya. Begitu selalu jawabnya. Ia mendirikan yayasan bernama Suara Jalanan yang bergerak membantu anak-anak kurang mampu agar bisa sekolah. Dana yayasan datang dari donasi publik dan transparansinya dijaga ketat. Karena ia percaya, kebaikan tidak boleh dibangun dengan kebohongan. Tika menjadi direktur yayasan itu. Ia memilih berhenti dari media dan mengabdikan hidupnya untuk pendidikan dan keadilan. Saya sudah cukup pegang kamera, katanya. Sekarang saya mau bantu mengubah layar kehidupan orang lain. Di hari ulang tahunnya yang ke-73, warga kampung mengadakan syukuran kecil. Ada nasi tumpeng, lagu dangdut dari speaker pinjaman, dan banyak gelak tawa. Anak-anak kecil menari, ibu-ibu masak bersama. Pak Raji duduk di tengah, senyum-senyum malu. Seorang wartawan muda yang hadir bertanya, "Pak Raji, kalau boleh kembali ke masa lalu, Bapak mau hidup seperti ini sejak dulu?" Pak Raji menggeleng pelan. "Enggak, Nak. Bapak bersyukur dulu hidup susah. Karena dari situ Bapak belajar bahwa nilai kita bukan di apa yang kita punya, tapi apa yang kita pegang di hati." Lalu ia mengangkat cangkir kopinya. "Dan selama hati ini masih pegang jujur, negara ini nggak akan tumbang."